Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali masuk dalam perenungan di dalam ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga di rumah masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13, di mana judul perenungan bicara tentang kasih jalan yang utama. Karena kasih, orang yang bertengkar pun menjadi damai. Karena kasih, orang yang mengalami kekecewaan pun terobati dan mereka pun kembali bersemangat untuk melakukan atau melanjutkan kehidupannya. Kasih mengobati setiap rindu yang boleh tercipta ataupun timbul bagi setiap orang yang terpisahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 sampai dengan 13 menceritakan tentang kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus kepada kita. Kasih yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Kasih yang tidak dapat diselami oleh pengetahuan apapun juga. Kasih yang timbul karena ketulusan, kasih yang boleh ada dan senantiasa ada bagi setiap anak-anaknya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, manusia merupakan makhluk yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang cepat sekali boleh dilihat dalam setiap gerak-gerik kita. Gerak-gerik kita yang mudah marah, mudah ngomel, dan juga mungkin ada yang mudah meremehkan orang lain. Keterbatasan. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk melihat kasih yang dimiliki oleh Allah yang dapat mengobati ataupun yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Mengobati bagi mereka yang terluka, memberikan pengetahuan bagi setiap orang yang betul-betul mau diajar ataupun mau dibentuk dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita membaca dari firman Tuhan di ayat 8 sampai dengan 10, maka kita dapat mengetahui bahwa kasih Tuhan tidak dapat diselami oleh pola pikir manusia. Pola pikir manusia yang terbatas inilah Tuhan pakai untuk bersama-sama menyaksikan karya kasih Tuhan yang luar biasa, karya kasih dan juga kuasa Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia siapapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna, garis bawahi kata sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Maka saat kasih Allah itu ada di tengah-tengah kita, segala sesuatu yang terbatas pun, itu pun akan lenyap. Karena kasih kuasa Tuhan yang lebih berkuasa di dalamnya. Bukan hanya sampai di situ saja. Bukan saja bicara tentang kasih kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi mari kita boleh bersama-sama melihat dan membaca di ayat yang ke-11. Ayat ke-11 merupakan salah satu bentuk di mana pola pikir manusia melukiskan atau menggambarkan kasih tersebut di dalam ruang kehidupannya. Mari Bapak, Ibu, kita baca di ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak, Ibu, kita bisa melihat kepolosan ketulusan anak-anak melihat ataupun memandang kasih itu dalam bentuk kasih yang mau berbagi, kasih yang saling memaafkan.
Tapi saat kita bertumbuh, iman percaya kita mulai bertumbuh dan mulai mengenal akan kasih kuasa Tuhan, kita pun mengenal kasih kuasa Tuhan bukan hanya sebatas memaafkan dan berbagi, tapi kita pun bisa mengenal kasih kuasa Tuhan dalam setiap ruang kehidupan kita melalui apa? Sikap kita mengambil keputusan dengan bijak. Sikap kita yang senantiasa mau bertahan dan juga mau bergerak di tengah-tengah tantangan kehidupan kita. Maka disitulah kita bisa melihat Bapak Ibu, pertumbuhan iman kita terus berkembang dalam memandang kasih Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya sampai di situ saja. Di ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, kita boleh melihat bersama-sama. Di saat kita boleh berbuat segala sesuatu yang didasarkan oleh kasih oleh Allah, kasih yang diberikan oleh Allah, maka kita melihat bahwa di saat itu juga kita akan melihat secara langsung, secara bertatap muka, bagaimana kasih kuasa Allah itu nyata di depan ataupun di hadapan hidup kita. Nyata Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kuasa kasih Tuhan Allah itu nyata apabila kita mau beriman dan berpengharapan terus di dalam kasih kuasanya. Maka di ayat yang ke-13, baris yang terakhir dikatakan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita boleh mengimani, kita boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tapi yang paling terpenting, kita harus memiliki kasih yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini pun di tengah-tengah maraknya wabah COVID-19, kita pun harus menyuarakan kasih kuasa Tuhan dalam ruang kehidupan kita. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan mengasihi anggota keluarga, rekan-rekan sejawat, dan juga lingkungan di mana kita berada, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ikutilah anjuran pemerintah, ikutilah peraturan yang ada. Dengan demikian, kita pun bersama-sama mewujudkan kasih tersebut. Kasih yang diinginkan Tuhan, kasih yang membawa damai sukacita, kasih yang menopang satu dengan yang lainnya untuk tetap hidup sehat dan juga hidup untuk mempermuliakan Tuhan di dalam ruang kehidupan kita, tiap pribadi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam ruang kehidupan kita, sekalipun saat ini kita harus diperhadapkan beribadah di rumah masing-masing. Tapi janganlah itu semua membuat iman kita kendor. Tetap semangat, tetap beriman dalam kasih kuasa Tuhan. Wartakanlah kemuliaannya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya firman Tuhan tetap tinggal diam dalam ruang kehidupan kita dan terwujud nyata di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak.